Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya Agus Budiman berperan sebagai pengamat atau observer atau supervisor. Berikutnya di sebelah saya ada Budini Fitriani. Beliau adalah sebagai coach dan rekan satu saya lagi yaitu Bapak Ruslan Setiawan. Beliau berperan sebagai coach. Uh, Pada kali ini kami akan melaksanakan observasi coaching, baik itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan ini adalah salah satu tugas kami untuk memenuhi demonstrasi kontekstual modul 23. Baik, Assalamualaikum Bu Dini, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Agus, Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana Bapak? Alhamdulillah saya Keadaannya juga sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu hari ini akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah sebelum Ibu melakukan coaching, kita lakukan dulu Bu pra observasi karena di sini posisi saya sebagai observer atau pengamat. Ibu siap? Siap Bapak, mangga. Baik. Apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu sebetulnya ada 3 Pak. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan juga yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, begitu. Ya Bu. Nah dari ketiga kompetensi coaching tadi kira-kira kompetensi mana yang paling ingin Ibu kembangkan? Untuk saat ini yang ingin saya kembangkan itu adalah yang kehadiran penuh, Pak, itu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, kenapa Bu kompetensi kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan? Ya, karena biasanya kalau misalkan saya mendengar sesuatu, Pak, atau melihat sesuatu, fokus saya itu hilang, Pak, gitu. Susah untuk mengembalikan fokus saya. Jadi saya ingin kehadiran penuh ini saya bisa lakukan di kegiatan coaching kali ini, Pak. Ya, baik Bu. Kemudian apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan observasi coaching nanti Bu? Iya, Pak. Yang saya harapkan dari kegiatan coaching kali ini, saya ingin tadi kehadiran penuh saya itu bisa saya lakukan ketika saya melakukan coaching pada kesempatan kali ini, Pak, terhadap teman saya, seperti itu. Oh ya, baik Bu. Apa Bu Dini sudah siap untuk melakukan coaching? Insya Allah, Pak, sudah siap. Ya, baik Bu, silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu Pak Ruslan. Nanti setelah setelah coaching nanti Ibu akan melakukan percakapan pasca observasi kembali dengan saya. Terima kasih ya Bu Dini. Assalamualaikum. Baik, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apa Dini. kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik saja, Bu Dini. Oke. Kayaknya ada yang mau dibicarakan ya, Pak. Nah, Iya kira-kira apa sih. nih, Pak? Ada mungkin dari kemarin saya melamun terus permasalahan, mungkin terutama permasalahan terhadap siswa ini. Siswa kami ini sering melakukan hal-hal yang aneh di kelas, yaitu mengutil barang orang lain atau mengutil barang milik temannya. Nah, tentunya di kelas menjadi resah ya, menjadi resah dan mereka gelisah juga karena mungkin ini sering terjadi. Sampai saat ini mungkin saya sudah memberikan strategi jitu gitu bagaimana caranya anak tersebut kejebak lah gitu, kejebak dan ketahuan gitu ya, ketahuan siapa orangnya yang sering ngutil tersebut dengan teknik dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa. Dan iya Gimana lagi, Pak? Ada lagi? ya, dengan teknik seperti itu alhamdulillah
saya sudah menemukan anak tersebut. Nah, ini permasalahannya seperti itu. Oh iya, jadi permasalahannya tadi di kelas Bapak ya, ada Mm-mm. siswa yang sering menguntil ya Pak ya, Iya. menguntil barang-barang teman-temannya. Nah, Mm-mm. jadi apa yang Bapak harapkan nih Pak dari perbincangan kita hari ini nih Pak, diskusi kita. Apa yang Mungkin diharap? dari diskusi ini, Ibu Dini, saya ingin sekali mungkin solusi-solusi yang terbaik gitu ya. Bagaimana caranya menghadapi anak tersebut supaya dia tidak keterusan, dan kemudian teman-temannya bisa menerima mungkin dengan lapang dada, dengan hati yang bersih, mungkin keadaan seperti apa anak tersebut mungkin di rumahnya ataupun di lingkungannya atau juga di sekolahnya. Oh, jadi itu harapan Bapak ya Pak. Iya, Jadi harapan saya supaya anak itu bisa berubah ya Pak ya. bisa Tuh berubah, ada ya, ada perubahan. perubahan Nah, lah, ya. ya baik. Apakah ada hal yang sudah Bapak lakukan Pak ketika Bapak sudah mengetahui bahwa di kelas tersebut ada siswa yang sering menguntil Pak? Yang sudah saya lakukan, mungkin sebelumnya saya membuat strategi supaya anak tersebut kedapatan, akhirnya didapat. Nah, itu yang kedua, mungkin saya langsung menghubungi orang tuanya, ya, komunikasi dengan orang tuanya, membicarakan tentang anak tersebut dengan orang tuanya. Mungkin selain itu juga saya juga berkomunikasi dengan pihak BP bagaimana solusi yang terbaik untuk menangani anak tersebut. Selain itu juga mungkin yang ketiga, saya juga langsung berbicara dengan pihak kesiswaan gitu ya. Bagaimana anak tersebut bisa diatasi dan teman-temannya tidak tidak gaduh dan tidak inilah terhadap anak tersebut gitu. Oh baik. Jadi Bapak sudah melakukan hal-hal yang sebelumnya ya Pak ya, yaitu tadi berkomunikasi dengan dewan kelas, Iya, kemudian dengan juga kelas dengan guru BK dan guru juga BK. kesiswaan ya Pak ya. Iya, Nah, iya. apakah Bapak sudah tahu Pak penyebab dari anak tersebut itu melakukan hal yang tidak diharapkan tersebut Pak? Iya. Dengan komunikasi dengan orang tua, saya kemudian dengan PP, alhamdulillah ketahuan ternyata mungkin penyebab yang paling pokok adalah kurangnya kasih sayang terhadap orang tua. Orang tua mereka termasuk bapaknya mungkin sangat jauh sekali, jarang pulang ke rumah, ya. Kemudian orang tuanya di rumah sakit-sakitan. Jadi dia laki-laki, Bu. Dia laki-laki di Oh, rumahnya sendiri ya sama ibunya, dia menjadi tulang punggung ibunya juga mungkin itu. Jadi ya kurang kasih sayang lah mereka itu. oh jadi kurang kasih sayang Pak ya. Orang tuanya Mm-mm. juga sedang dalam keadaan sakit. Apakah Iya. juga punya seorang adik gitu Pak? Ataukah dia tunggal anak? Oh, Anak dia tunggal. anak anak tunggal, dia sendiri gitu di rumahnya. Anak tunggal. Dan rumahnya juga Oke. tidak terurus gitu ya, tidak terurus. Oke, oke, oke. Iya. Jadi tadi penyebabnya kurang kasih sayang gitu ya Pak ya dari kedua Mm-mm, orang tuanya ya, karena ayahnya itu bekerja jauh di luar kota iya, mungkin ya Pak ya, sedangkan iya di tadi luar kota. ibunya dalam keadaan sedang sakit begitu. Baik Pak. Iya, iya. Nah, apakah Bapak sudah punya rencana Pak atau ide nih setelah Bapak tahu kondisi anaknya seperti itu untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut yang tadi Pak, yang sering Iya. menguntil itu Pak? Iya, mungkin ide saya yang terakhir ya, supaya untuk menyelesaikan masalah anak tersebut, supaya teman-temannya bisa menerima, kedua belah pihak mungkin dipanggil ke sekolah, orang tuanya dipanggil ke sekolah bersama dengan kesiswaan dan BK. Kami nanti mungkin di sana diselesaikan pokok permasalahannya, mungkin dibarengi dengan anak-anak yang di kelasnya kena sasaran gitu, kena Baik, sasaran supaya terjadi istilahnya kalau dalam agama islah lah gitulah dengan anak-anak tersebut. iya. Ada lagi Pak rencananya selain tadi memanggil kedua orang tuanya, terus nanti menghadirkan anak-anaknya gitu ya, anak-anak yang menjadi korban gitu ya. Iya. Nah, apakah ada lagi rencana Bapak nih Pak selain itu?
Mungkin selain itu ditambah mungkin rencana dari pihak sekolah akan memberikan bantuan ya minimal mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali mereka dikasih uang jajan gitu dari sekolah karena sekolah kami ada yang namanya GTA Gerakan Teman Asuh. Mungkin sasaran yang paling pokok mungkin ke sana terlebih dahulu. Oh, baik. Jadi dari nih Pak, tadi ada beberapa rencana nih Pak ya yang akan dilaksanakan nih. Kira-kira dalam waktu dekat ini dari ketiga rencana tersebut yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu itu yang mana Pak? Mungkin yang saya akan rencanakan mungkin pemanggilan orang tua terlebih dahulu. Dipanggil ke sekolah, kemudian berbincang-bincang di sekolah mengenai permasalahan anak tersebut, kemudian nanti dilanjutkan dengan teknik ya dan strategi yang lain mungkin supaya Oke. mungkin permasalahan tersebut cepat selesai. Ya, jadi tadi yang akan dilaksanakan itu yang paling dekat adalah memanggil kedua belah pihak ya Pak ya, orang tua Iya, dan juga anaknya. Kemudian kira-kira kapan nih Pak mau diagendakan nih? iya. Saya agendakan insya Allah mungkin sekarang hari Kamis ya. Besok mungkin lusa hari Jumat akan segera dilakukan karena supaya tidak berlarut-larut masalahnya cepat selesai. Oke, baik. Jadi hari Jumat ya Pak ya akan Iya. segera dilaksanakan ya pemanggilan kedua belah pihak. Nah, kira-kira Pak yang akan membantu Bapak supaya tadi pemanggilan orang tua itu berjalan sesuai dengan harapan Bapak di hari Jumat itu ada nggak Pak yang bisa Mungkin yang membantu? bisa membantu saya adalah pihak kesiswaan bersama mungkin dengan BK gitu ya, biar mungkin jelas duduk permasalahannya. Mungkin itu saja, Bu. Ya, jadi ada yang bisa membantu ya Pak ya, pihak kesiswaan Iya, dan juga BK ya Pak, iya, untuk iya, menjalankan rencana Bapak ya di hari iya. Jumat. Nah, baik, Bapak ada yang ingin dibicarakan lagi Pak Untuk sementara kaitan mungkin dengan Ibu anak tersebut? itu permasalahan yang paling pokok ya mudah-mudahan bisa cepat terselesaikan. Oke, jadi apakah Bapak sudah mempunyai gambaran Pak setelah kita berbincang, berdiskusi kali ini Alhamdulillah ada menyelesaikan masalah? gambaran, ada rencana ya mungkin saya mungkin sudah tidak ada beban lagi lah gitu. Setelah kita berbincang-bincang Bu ya. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Pak ya. Berarti Bapak Iya. sudah punya gambaran apa yang harus Mm, dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan tadi perasaan Bapak juga udah mulai nggak bingung lagi lega gitu ya Pak ya. ya. Iya, Udah agak bingung, udah iya. lega gitu ya, udah nggak bingung lagi, lega. Nah, mungkin eh, pertemuan kita dirasa cukup atau masih akan ada lagi yang dikatakan Pak? Bincangkan. Cukup Ya. mungkin Ibu. Terima kasih. Baik, kalau begitu, Bapak, kita tutup saja perbincangan Iya, kita hari ini. Mudah-mudahan rencana Bapak di hari Jumat bisa terlaksana dengan baik, dan saya tunggu nanti diskusi kita selanjutnya iya, perihal rencana tadi ya Pak ya, apakah iya, sudah dilaksanakan dan bagaimana apakah ada apa namanya kedua belah pihak sudah bertemu atau tidak dan iya, apa solusinya sudah didapatkan atau belum gitu Pak ya. iya, iya, iya. Ya baik, Siap begitu Ibu. saja Iya, Bapak. itu saja Bu. Cukup, itu cukup. Ya baik, kalau begitu kita tutup pertemuan kita hari ini ya Baik. Pak. Terima kasih Iya, sebelumnya sama-sama Bu. sudah mau Ya, ngobrol dengan iya. saya ya. Nah, Gitu. saya juga justru ada solusi gitu ya, yang Ya, terbaik. alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini, tadi saya sudah mengamati ya, sudah Ya, Pak. mengobserv apa coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Ruslan. Nah, setelah melaksanakan coaching ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya
Jadi ketika melaksanakan coaching dengan Pak Ruslan, itu alhamdulillah Pak, kesadaran penuh saya sudah bisa hadir seluruhnya ketika pelaksanaan coaching, begitu Pak. Ya. Jadi kompetensi apa Ibu yang ingin dikembangkan di coaching tadi, alhamdulillah ya Bu, bisa dilaksanakan dengan baik Bu. Iya Pak. Ya. Nah, kira-kira Ibu tadi ketika Ibu melakukan coaching, bagaimana eh, coach tanggapannya? Apakah merasa senang atau bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, tanggapan dari coach saya tadi Pak Ruslan itu memberikan tanggapan bahwa beliau merasa lega, merasa sudah tidak bingung lagi karena beliau sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan siswanya yang sering menguntil Pak di kelas beliau begitu. Ya. Tadi Ibu menilai diri sendiri tentang kompetensi coaching yang tadi Ibu lakukan. Tadi Ibu merasa bahwa Ibu bisa kehadiran penuh Bu ya, kehadiran penuh untuk melakukan coaching. Lalu bagaimana dengan kompetensi yang lain Bu, seperti mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot? Nah, yang untuk mendengarkan aktif, saya alhamdulillah Pak bisa juga, tapi untuk yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot, Hmm, itu saya rasa masih perlu perbaikan lagi Pak, karena tadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan saya masih belum bisa membuka ide dari Pak Ruslan ya. seperti itu Pak. Ya, baik ya Bu ya. Jadi tadi Ibu merasa bahwa pertanyaan berbobot itu agak kesulitan ya Bapak Ibu. Baik, Bu Dini, Ya, boleh saya sampaikan Bu tentang hasil pengamatan saya tadi di observasi Ibu? boleh Bapak, dengan Ya, senang hati. ya. Baik, Ibu dari ketiga kompetensi tadi ya, saya mengamati bahwa kompetensi Ibu ya dalam kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif itu sangat bagus, Bu. Jadi Ibu tanggap terhadap setiap pernyataan Pak Ruslan ketika Pak Ruslan menyatakan sesuatu, kemudian Ibu juga menanggapinya dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Jadi adanya pertanyaan yang kita ajukan itu menandakan bahwa Ibu memang sudah melaksanakan kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Justru saya melihat bahwa pertanyaan berbobot Ibu, kalau menurut saya Bu ya, itu sudah cukup bagus Bu, kalau menurut saya. Jadi antara apa yang dinyatakan oleh Pak Ruslan ya dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, kalau menurut saya ya itu sudah Ya, cukup bagus walaupun mungkin Ibu menilai bahwa pertanyaan Ibu belum berbobot. Tapi saya yakin nanti kalau ditanyakan kepada pertanyaan yang Ibu ajukan itu ternyata bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Pak Ruslan begitu Bu. oke baik Pak. Ya, begini Bu, kira-kira Baik Pak Agus. ya, kira-kira bagaimana Bu tindak lanjut Ibu setelah melaksanakan observasi tadi? Apa tindak lanjut ke Oke, depannya Bu? tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak, berkaitan mungkin tadi ya Pak, karena saya merasa masih kurang dalam tahapan yang ketiga Pak, kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin nanti saya akan mencoba kembali terus berlatih supaya kompetensi tersebut lebih baik lagi Pak dari sekarang. Ya, Tuh Pak, tindak bagus ya, lanjutnya bagus seperti ya itu. Bu. Kapan Bu akan memulai eh, memulai terus berlatih begitu untuk Eh, teknik coaching ini? Ya, baik, saya akan agendakan Pak di pertemuan selanjutnya dengan Pak Ruslan, begitu ya Pak, supaya nanti saya lebih baik lagi dalam memahami kompetensi yang harus saya dapatkan ketika saya melaksanakan coaching, gitu Pak. Ya. Baik Bu. Nanti hasil observasi ini nanti akan saya catat ya Bu dalam POM supervisi akademik ya Bu. Jadi itu sebagai bahan evaluasi nanti ke Baik, depan apa-apa yang harus Ibu tingkatkan dan apa-apa yang harus Ibu
kembangkan. Ya. Nah, Baik, Bapak. Ibu, apa yang Ibu dapat kira-kira dari proses observasi coaching tadi dengan Pak Ruslan? Yang saya dapatkan dari proses coaching tadi dengan Pak Ruslan itu tadi, saya bisa mengetahui bagaimana alur ya Pak ya, alur dari alur tirta yang harus saya lakukan, kemudian kompetensi apa yang harus saya miliki selama melaksanakan coaching dengan Pak Ruslan gitu. Dan juga tadi selama melaksanakan coaching itu ada hal-hal yang mungkin harus saya perbaiki di coaching berikutnya, Pak. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu observasi ini. Dan terima kasih Bu berbagi hari ini dalam dalam kegiatan ini. Dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya Bu. Amin, Bapak juga Pak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat juga Pak. Amin ya. Terima kasih Bu. Saya undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.